Assalamualaikum teman-teman. Kisah cinta para nabi memang memberikan kesan tersendiri yang bisa diteladani. Salah satu kisah cinta yang terkenal dan paling fenomenal ialah kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha. Kisahnya tersebut dalam Al-Quran Surat Yusuf. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang memiliki wajah yang amat rupawan. Parasnya begitu memesona sampai-sampai para perempuan di sekitarnya terpikat. Salah satu yang ikut kagum ialah Zulaiha, istri dari majikan Nabi Yusuf. 1. Mimpi Zulaiha tentang Nabi Yusuf. Zulaiha merupakan seorang putri dari raja yang dikenal memesona. Suatu hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang rupawan dan berhati mulia, sehingga membuatnya jatuh hati. Setelah 3 kali memimpikannya, cinta dan kasih mulai tumbuh hingga membuatnya menolak pinangan para putra kerajaan lain karena dirasa bukan orang yang ada di dalam mimpinya. Papa Zulaiha kemudian mempertemukannya dengan seorang menteri bernama Kitfir. Zulaiha kecewa karena wajah Kitfir tidak seperti orang yang dilihatnya dalam mimpi. Meskipun begitu, ia tetap menerima menteri itu menjadi suaminya. 2. Bertemu sebagai budak dan majikan. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaiha bermula karena Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Kitfir. Pada saat itu, Kitfir menjabat sebagai Menteri Keuangan yang cukup berpengaruh di Mesir. Nabi Yusuf pun kemudian tinggal bersama keluarga angkatnya tersebut. Betapa terkejut Zulaiha ketika melihat Nabi Yusuf sebagai sosok laki-laki yang beberapa kali hadir dalam mimpi lalunya. Zulaiha pun menyambut Nabi Yusuf dengan penuh kegembiraan. 3. Hampir terjerumus dalam dosa zina. Oleh karena Zulaiha sudah berhasrat pada Nabi Yusuf sejak dulu. Suatu hari, Zulaiha mengunci pintu-pintu rumahnya, menggoda Nabi yang ada di dalam rumah dan mengajaknya berzina. Nabi pun menolak ajakan Zulaiha tersebut. Nabi lalu berjalan menuju pintu untuk keluar. Zulaiha mengejar dan menarik pakaiannya sampai-sampai bagian belakangnya terkoyak. Nahas, Kitfir kemudian memergoki mereka di depan pintu. Zulaiha pun memberi pernyataan bahwa Yusuf adalah orang yang mengajaknya berkhianat. Nabi kemudian berkata bahwa perkataan istri Kitfir tersebut tidak benar. 5. Rela dipenjara untuk menjaga diri. Meski kejadian itu telah berlalu dan Yusuf berusaha menjaga rahasia tersebut, berita tersebut tetap menyebar ke penjuru kota. Para perempuan di kota itu kemudian mencerca Zulaiha karena cinta pada seorang bujang, bahkan membuatnya berkhianat dari suaminya sendiri. Cercaan itu pada akhirnya sampai ke telinga Zulaiha. Lalu ia mengundang para perempuan itu ke rumah untuk mempertemukan mereka dengan Nabi. Begitu melihat paras Nabi yang menawan, perempuan-perempuan itu ikut terpesona. Nabi kemudian berdoa agar dirinya dipenjara untuk menjaga dirinya dari ajakan-ajakan dosa kepada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. 6. Bebas dan diberi kedudukan tinggi. Beberapa waktu mendekam di penjara, Nabi kemudian dibebaskan setelah menafsirkan mimpi raja. Raja mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang jujur. Nabi pun kemudian diberi kedudukan tinggi di kerajaan. Atas permintaannya, Raja menjadikannya bendaharawan negara. Setelahnya, Nabi kemudian menjabat sebagai wazir Mesir, menggantikan Kitfir, suami Zulaiha yang meninggal dunia. Lama tidak berkabar, Nabi kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Zulaiha. Saat itu, Zulaiha sudah jatuh miskin sehingga hidupnya telantar. 7. Bersatu dalam cinta yang suci. Dari pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaiha untuk yang kedua kalinya setelah terpisahkan, keduanya kemudian menyatukan cinta mereka secara suci. Nabi pun baru mengetahui bahwa Zulaiha ialah seorang perawan karena mantan suaminya dahulu ternyata impoten. Nabi dan Zulaiha kemudian dikaruniai 2 orang anak, yakni Ifraitsim bin Yusuf dan Misha bin Yusuf. Kisah cinta keduanya menjadi pelajaran bahwa zina hanyalah akan menodai kesucian cinta antara 2 manusia. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum.